Apakah sahabat tahu karma itu prosesnya bagaimana dan di mana karma itu tersimpan sementara menunggu karma itu pecah? Saya yakin selepas Anda tahu ini, mungkin lepas ini kehidupan sahabat lebih baik. Itu pun jika sahabat melatihnya seharian. Saya sendiri sudah melatih ini dan terbukti benar sahabatku. Tonton sehingga selesai agar Anda tahu dan faham dengan sempurna. Sangatlah rugi jika Anda tidak menonton sehingga habis kerana Anda sering menyimpan karma itu tanpa Anda sedari. Sebab itulah kita sering bermasalah. Entah itu masalah bebanan fikiran, ketidakselesaan, tiba-tiba kesusahan, tekanan, dan banyak lagi. Itu adalah karma yang sudah terpercik oleh keadaan lalu menyala. Wow, lain macam ya bunyinya sahabatku. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama. Apa itu karma? Karma adalah hukum alam semesta yang telah wujud untuk keseimbangan alam semesta. Wow, lain macam bunyinya kan? Siapa karma ini? Benarkan ia wujud? Jika benar, mengapa tidak kelihatan? Oke, sahabatku, ini sama seperti graviti. Graviti juga punya hukum. Hukum graviti jadi senarai saya untuk pembahasan akan datang. Saya ingin tanya kepada Anda pernah nampak tidak graviti? Sama seperti angin, tidak kelihatan tapi wujudkan sahabatku. Adakah Anda pernah nampak roh Anda, jiwa Anda? Tidak akanlah sahabatku. Graviti sangat penting kepada bumi untuk menjaga atmosfera bumi, mengawal orbit bumi, menjaga laut pasang surut, menstabilkan bumi, dan banyak lagi sahabatku. Begitu besarnya tanggung jawab graviti, ya kan? Tapi graviti tidak dapat dilihat sahabatku. Begitulah karma sahabatku. Karma mempunyai tanggung jawab, fokusnya kepada makhluk hidup. Di mana karma itu disimpan? Inilah yang sangat penting menurut saya sahabatku. Karma yang bakal Anda tuai disimpan dalam alam bawah sadar Anda. Wah, macam tidak masuk akal ya sahabatku. Oke, sabar dulu sahabatku. Saya akan jelaskan ya. Sebelum itu, adakah Anda tahu dan faham apa itu alam bawah sadar? Ringkasnya, alam bawah sadar kita ibarat satu memory card yang menyimpan data-data seperti kenangan, emosi, pengalaman, dan banyak lagi. Apabila Anda santai-santai seorang diri, tiba-tiba kenangan lalu terlintas di fikiran. Bagaimana kenangan itu boleh muncul? Alam bawah sadarlah yang menyimpannya sahabatku. Jika tidak ada alam bawah sadar, kenangan-kenangan tidak akan pernah muncul dalam fikiran. Bagaimana alam bawah sadar dan alam sadar dapat dibezakan? Sangat mudah sekali sahabatku. Ketika Anda berjalan sambil bercerita dengan kawan, alam bawah sadar sedang bekerja membantu Anda melangkah atau berjalan. Dalam masa yang sama, alam sadar Anda sedang bercerita dengan kawan. Contoh lainnya, ketika Anda mula belajar memandu, Anda menggunakan alam sadar kerana semua perkara baru dan memerlukan perhatian penuh. Tetapi setelah pengalaman dan latihan, pergerakan Anda dikendalikan oleh alam bawah sadar, membolehkan Anda memandu dengan lancar tanpa perlu sedar akan setiap langkah. Alam bawah sadar memainkan peranan yang sangat penting untuk menyokong alam sadar kita. Kedua-duanya saling berkait rapat dan saling mempengaruhi. Oleh itu sahabatku, karma itu telah wujud jejaknya dalam alam bawah sadar Anda. Dalam kata lain, bekas tindakan Anda menjadi ingatan Anda kan? Apatah lagi tindakan Anda adalah momen yang tidak mudah Anda lupakan. Tindakan positif atau negatif alam bawah sadar Anda akan merakamnya sahabatku. Sebagai contoh, tindakan negatif Anda mengkhianati pasangan Anda. Ini momen yang tidak mungkin Anda atau pasangan Anda lupakan. Ini mencipta energi atau aura negatif yang besar sahabatku. Sebaliknya, tindakan positif juga seperti itu. Jika tindakan positif Anda memberikan kejutan kepada pasangan Anda di tempat yang indah, momen ini sukar untuk dilupakan
akan sentiasa bermain di ingatan bila alam bawah sadar Anda perlu refresh. Bagaimana alam bawah sadar mewujudkan karma? Ini ada hubungannya dengan pola fikir kita, sahabatku. Alam bawah sadar sangat mempengaruhi pola fikir kita dan mendorong alam sadar kita. Contohnya, Anda berfikir ingin memasak resepi baru. Ini adalah alam bawah sadar, sahabatku. Lalu alam sadar membawa Anda melakukan secara sadar. Jadi samalah apabila alam bawah sadar Anda berfikir membuat jahat, ia mendorong alam sadar Anda melakukan secara sadar. Setelah Anda mengambil tindakan negatif atau kejahatan, tidak kira kejahatan apapun, perilaku negatif atau positif, semua Anda simpan dalam alam bawah sadar Anda tanpa disedari, sahabatku. Sebab itu, setiap perbuatan, kenangan, trauma, kita boleh mengingatinya bila-bila masa. Kerana alam bawah sadar adalah memori kita. Apabila Anda melakukan tindakan positif atau negatif, karma positif atau negatif tercipta berbentuk non-fizik akan tersimpan dalam alam bawah sadar Anda. Ibaratnya memory card yang menyimpan data-data berbentuk file. Sekiranya dalam memory card Anda itu ada file yang bahaya, rahsia, bukankah itu bahaya, sahabatku? Jika ketahuan atau kedapatan, pasti Anda mendapat tekanan atau masalah. Ya kan? Sekiranya dalam memory card Anda tersimpan file yang berguna, file tersebut akan boleh digunakan pada bila-bila masa. Benar tidak, sahabatku? Alam bawah sadar ibarat memory card komputer Anda. Karma ibarat file yang Anda simpan dalam memory card komputer Anda. Benda baik atau buruk dalam simpanan memory card Anda, itulah penentu guna apa memory card Anda. Jika Anda simpan atau download file atau benda tidak sah ke dalam memori komputer Anda, di mana file tersebut berpotensi membawa virus, ini adalah bahaya sedang menanti komputer Anda, sahabatku. Seperti itulah karma, sahabatku. Karma berbentuk non-fizik dan akan tersimpan dalam alam bawah sadar Anda. Anda melakukan kebaikan, file karma positiflah yang tersimpan. Anda melakukan kejahatan, file negatiflah yang tersimpan dalam alam bawah sadar Anda. Bagaimana, sahabatku? Anda cukup faham? Belum lagi faham? Alamak, tak mengapa. Anda kenal tidak isyarat internet pada handphone Anda? Lebih dikenali line internet. Biasanya orang akan bertanya, "Bro, line internet kamu kuat tidak?" Anda boleh nampak kelibat line itu, sahabat? Tidak akanlah, sahabatku. Pelik ya, line internet tidak kelihatan bersambung pada handphone, tetapi boleh menggerakkan apa yang Anda telusuri. Nampak tidak, sahabatku, cara kerja line internet? Begitulah cara kerja karma, tidak kelihatan, tetapi ada connection dengan alam bawah sadar Anda, sahabatku. Video-video yang saya ciptakan lebih banyak memberikan contoh agar lebih difahami. Sahabat boleh pause video ini, buat kopi panas, play kembali ya, sahabatku. Jangan skip ya, sahabatku. Penjelasan seterusnya lebih menarik pastinya. Jika tidak menarik atau Anda punya sebarang komen, silalah berikan komen Anda, yang pastinya komen matang ya, sahabatku. Anda sudah matang kan, sahabatku? Kalau yang sedang menonton video ini adalah budak, percayalah Anda menguasai spiritual yang tinggi akan datang. Sahabatku, pembentukan karma itu dikenali sebagai samskara atau pembentukan bibit karma. Setiap perbuatan, pemikiran, atau perkataan yang dilakukan dengan kesadaran akan menciptakan benih, karma atau samskara. Bibit ini tersimpan di dalam alam bawah sadar dan akan terus berada di sana menunggu keadaan sesuai untuk karma itu pecah. Bingung ya, sahabatku? Apa itu samskara? Samskara merujuk kepada jejak atau kesan dari pikiran, emosi, dan perbuatan seseorang yang tertinggal di dalam alam bawah sadar. Contohnya, jika Anda sering berpikir negatif atau marah, samskara dari pikiran-pikiran tersebut semakin kuat dan bisa menjadi kebiasaan. Sebaliknya, pikiran positif atau perbuatan baik
juga akan meninggalkan samskara yang memperkuat kebiasaan baik. Sama seperti contoh memory card yang saya nyatakan awal tadi. Bagaimana pula karma terpercik oleh keadaan? Okey, bayangkan sahabat memiliki sebatang kayu kering yang sepertinya hanya sepotong kayu biasa. Di dalam kayu itu, sebenarnya ada daya api, sebuah potensi untuk terbakar. Tetapi api itu belum terlihat atau terasa. Ketika kayu dibiarkan dalam keadaan biasa, api tersebut tidak ada wujudnya dan tidak menimbulkan efek. Apabila saat kayu itu didekatkan dengan api atau sumber panas, maka potensi api yang tersembunyi di dalam kayu itu akan muncul dalam bentuk nyalaan api yang nyata. Dalam konteks karma, tindakan atau niat Anda yang lalu disimpan dalam alam bawah sadar Anda seperti potensi api yang tersembunyi di dalam kayu. Walaupun karma tersebut tidak terlihat atau dirasakan pada saat ini, ia tetap ada dalam bentuk potensi yang menunggu untuk muncul. Saat ada pemicu yang tepat, seperti situasi atau lingkungan yang sesuai, karma yang tersimpan dalam alam bawah sadar ini bisa muncul sebagai perasaan, reaksi, atau kejadian nyata dalam hidup kita, seperti api yang akhirnya menyala pada kayu tersebut. Sebab itulah kita merasa beban, tekanan, kerumitan, atau tiba-tiba kesusahan. Itu adalah sebab dan akibat dari tindakan kita sebelum ini, sahabatku. Oleh itu, sahabatku, seperti video saya sebelum ini yang bertajuk "Masalah Tidak Akan Singgah", saya katakan pada video itu, hari ini okey, esok bermasalah. Tonton video itu ya sahabatku. Jadi, jangan lakukan satu pun kejahatan walaupun sebutir pasir. Maksudnya, walaupun kejahatan sebutir pasir, ia ibarat 5 sen. Setiap hari Anda simpan 5 sen tanpa sedar menjadi banyak. Dalam karma juga seperti itu, sahabatku. Apabila tabung karma Anda atau memory card Anda sudah dipenuhi dengan 5 sen atau karma, keadaan akan memercik karma itu. Lalu pecahlah karma itu, sahabatku. Terjadilah Anda menuai karma itu, sahabatku. Bagaimana, sahabatku? Sudah faham setakat ini? Syukurlah, sahabatku. Yakinlah, sahabatku, Anda yang menonton video ini sebenarnya menerima gambaran, petunjuk dari Sang Maha Esa. Saya tidak pernah merancang akan bertemu dengan Anda dalam video ini. Anda sendiri tidak pernah merancangnya, kan? Seperti video saya sebelum ini, apapun yang kita temukan, perkara yang berlaku, pasti ada gambaran atau pesan yang Tuhan sampaikan. Bagaimana pula yang sering orang katakan, instant karma atau karma segera. Karma cepat atau karma lambat, kedua-duanya dipengaruhi oleh keadaan, sahabatku. Seperti contoh yang saya berikan tadi, sebatang kayu kering mempunyai daya api. Potensi api itu bila-bila masa akan berlaku jika keadaan sesuai. Karma cepat yang sering kita lihat pada seseorang itu adalah percikan keadaan kepada karma yang tersimpan dalam alam bawah sadar Anda. Alam semesta tahu bila keadaan yang sesuai, sahabatku. Sebatang kayu kering tadi pada awalnya tidak akan terbakar. Tapi tiba-tiba ada orang yang lalu dan mengambil kayu itu dan membakarnya. Itulah maksud saya, sahabatku. Kayu kering itu di hutan tebal yang tidak mungkin terbakar atau dijumpai manusia. Adakah sahabat sedar tempat yang tidak mungkin akan banjir, runtuh, boleh terjadi? Itulah sebuah kuasa yang tidak dapat kita lihat, sahabatku. Bila karma itu akan hilang, jadi apa perlu lakukan jika kita sudah melakukan tindakan-tindakan negatif sebelum ini? Terimalah dengan lapang dada, sahabatku, akibat tindakan negatif Anda sebelum ini akan Anda tuai karma itu. Ini salah satu cara memudahkan proses karma itu berkurang. Terdapat juga cara yang efektif untuk mengurangkan karma itu dengan cara berdoa dengan sungguh dan penuh keinsafan, meditasi, melakukan banyak kebaikan. Yang paling penting sekali melatih diri agar tidak mudah emosi, melatih diri menempuhi dengan ikhlas
apapun keadaan susah atau senang. Yang berlalu ikhlaskanlah dan jalani dengan lapang dada daripada kepada. Kan sahabatku? Mulai hari ini Anda latihlah alam bawah sadar Anda agar tidak melakukan apapun tindakan atau perbuatan negatif walaupun sebutir pasir. Contoh karma yang Anda tuai berusia 5 tahun. Mulailah hari ini mencipta lembaran baru. 5 tahun akan berlalu juga sahabatku. Anda akan tinggalkan juga karma selama 5 tahun itu. Pastikan selama 5 tahun itu usahakan tidak melakukan tindakan atau perbuatan negatif, agar selepas 5 tahun berlalu itu, Anda terus menuai karma positif. Saya faham memang sukar untuk lepas dari emosi, kemarahan dan sebagainya. Tanpa disedari itulah percikan karma sahabatku. Jika Anda mulai melatih alam bawah sadar Anda agar jangan melakukan tindakan dan perbuatan negatif, tetapi tanpa disedari Anda terbuat tindakan atau perbuatan negatif, segeralah cari penyelesaiannya sahabatku. Contoh, Anda terkasar bahasa dengan orang, segeralah minta maaf sahabatku. Jika orang itu yang susah Anda cari kembali, ini yang bahaya sahabatku. Contoh, Anda jalan-jalan, tiba-tiba orang itu terlanggar Anda tidak sedar Anda berbahasa kasar dengannya, atau Anda memakinya melalui kata hati sahaja, sedangkan orang itu meminta maaf kerana terlanggar Anda. Apabila orang itu sudah jalan, bukankah sukar Anda mencarinya sahabatku? Maka itu karma itu boleh menjadi lama Anda menuainya sahabatku. Jika Anda terbuat tindakan negatif, segeralah cari penyelesaiannya ya sahabatku. Ini menjadikan file karma itu tidak jadi disimpan dalam alam bawah sadar Anda. Sahabatku, karma juga dipengaruhi oleh karma keluarga atau karma leluhur, dalam kata lain, keturunan. Ini disebabkan akibat tindakan, perbuatan negatif moyang dahulu. Oleh itu sahabatku, jika Anda pentingkan generasi Anda akan datang, ubahlah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik atau bermanfaat Anda ya sahabatku. Okeylah sahabatku, sebagai kata penutup, itulah sedikit sebanyak mengenai karma. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran jelas dan bermanfaat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingatlah, karma bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi ia adalah pelajaran yang membantu kita menjadi insan yang lebih baik. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak dalam alam bawah sadar kita. Mulai hari ini, mari kita sama-sama melatih diri untuk selalu memilih jalan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Dengan berbuat baik, kita sedang menanam benih karma positif yang suatu hari nanti akan kita tuai. Semoga dengan memahami konsep karma ini, kita dapat hidup lebih berwaspada, penuh kesedaran, dan mampu menghadapi setiap keadaan dengan lapang dada. Sahabatku, ingatlah bahawa setiap orang mempunyai pandangan dan pendapat tersendiri mengenai topik ini. Video ini tidak bermaksud untuk meminta Anda mempercayainya sepenuhnya atau menerimanya 100%. Apa yang saya sampaikan adalah sekadar satu perspektif yang mungkin boleh Anda renungkan dan ambil hikmahnya jika dirasakan bermanfaat. Teruslah mencari, menggali, dan menilai dengan bijak agar dapat membentuk pemahaman yang sesuai dengan diri Anda sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan jika Anda mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan kongsikan kepada orang lain agar mereka juga dapat menerima manfaatnya. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya, sahabatku.